Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Ayo ikhwah, kita melanjutkan tafsir yang diambil dari kitab At-Tadabbur wal Bayan, renungan antara fakta dan data. Kita membahas surat Al-An'am ayat 55. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadzalika nufassilul ayati walitastabina sabilul mujrimin. Wa kadzalika itu asalnya dari wa ka dzalika. Seperti itu dan seperti itu. Tapi suka diterjemahkan demikianlah. Nufassilul ayat, nufassil kami merinci al-ayat, ayat-ayat, walitastabina dan agar terang benderang, sabilul mujrimin, sabilul mujrimin, jalan orang-orang yang berbuat jahat, supaya terang. Jadi dengan terang, jalan yang sesat terang, kita bisa menghindarinya. Qala Tabari, berkata Imam Tabari, yakni ta'ala dzikruhu biqaulihi wa kadzalika nufassil ayat wa kama fassalna laka fi hadhihi surah min ibtidaiha wa fatihatiha ya Muhammad ila hadzal maudi hujjatuna 'alal musyrikin. Sebagaimana kami sudah jelaskan dari awal wahai Muhammad sampai dengan ayat ini, menjelaskan apa? Hujjatana 'alal musyrikin. Hujah-hujah kepada orang musyrik. Min abadatil awthan wa adillatana. Yaitu orang-orang yang menyembah berhala. Serta dalil-dalil kami. Wa mayaznaha laka wa bayyannaha. Dan kami sudah merinci serta memilah-milah. Kadzalika, demikianlah nufassilu laka i'lamana, kami merinci untukmu tanda-tanda dan dalil-dalil. Fi kulli haqqin yungkiru alul batil, dalam segala hal yang mesti diingkari oleh ahlul batil. Min sa'iri ahlil milali wa ghairihim, yaitu dari pemeluk-pemeluk agama. Fanubayyinuha laka hatta, maka kami menjelaskan kepadamu hatta tabayyana haqqu min batil, sehingga terang mana yang hak, mana yang batil. Wa sahihihi min saqimihi, mana yang valid, mana yang tidak valid. Jadi Allah sebagai Tuhan kita sayang kepada kita. Ya, yang jahat diterangkan begitu seterangnya, terang benderang, supaya kita tidak masuk ke dalam jalan yang jahat. Wa qala Ibnu Katsir, itu tafsir Tabari. Wa kama bayyana ma taqaddama bayanu minal hujaji wad dalaili ala tariqil hidayah wa rasyad wa dhammil mujadalah wal inat wa kadzalika nufassil ayat. Ibnu Katsir mengatakan sebagaimana kami sudah dijelaskan di muka tentang hujah dan dalil jalan yang benar. Nah, sekarang dijelaskan jalan yang salah.
Ya, jadi jalan yang salah juga dibuat oleh Allah terang benderang supaya kita tidak melaluinya. Ya, jadi kalau ada lorong-lorong yang berbahaya itu terangin oleh Allah supaya impas, jangan sampai nanti ya menjadi sumbatan buat kita. Nanti di akhirat kita menuntut, ya saya terperosok karena saya nggak tahu, gelap. Jadi Allah sudah memberi penerangan ya, tempat-tempat yang gelap terangin. Wa kadzalika nufasil ayat, demikianlah kami merinci ayat-ayat allati yahtajul mukhatabun ila bayaniha, yang diperlukan oleh mukhatabun, orang yang mendapat ayat seperti kita ya. Walitastabina, dan agar terang benderang sabilul mujrimin, jalan orang-orang yang penjahat, orang-orang yang jahat. Walitazhara tariqul mujrimin, artinya supaya zahir jalan mujrimin, orang-orang yang melakukan dosa. Al-mukhalifina li rusul, yaitu orang-orang yang menyalahi Rasul, menyimpang dari jalan yang ditempuh oleh Rasulullah. Wa qala al-Biqai walamma utiya fi hadhihi surah wa ma qablaha bima utiya min ajaibit tafasil li jamil ahwal mutadamminatan wa dihatad dilalah wa baharal ayatil bayinat qal atifan qala wa kadzalika fatanna. Ya, jadi demikianlah. Nah, nanti ada ayat fatanna, kami menguji. Jadi supaya terang, jalan yang benar terang, jalan yang salah juga terang. Nah, tinggal Allah nanti menguji, memberi nilai. Mana jalan yang ditempuh. Jadi jangan sampai nanti menjadi alasan di akhirat, wah saya salah itu karena gelap sih. Jangan sampai seperti itu. Ya. Wa kadzalika ay wa mithli dzalikal fitan bi iradi ba'di ma fi diqqatan wa khafa min ba'dil wujuh linufasilun man nasya liudhilla man nasya wa tayyamazuddal minal muhtadi. Jadi pada akhirnya nanti kami akan lihat siapa yang sesat. Jalan yang benar sudah terang benderang, jalan yang salah juga terang benderang. Ya. Dalam salah satu ayat, Allah berfirman, qad tabayyana rusydu minal ghayy. Ya. Qad tabayyan, sungguh sudah terang benderang mana yang salah, mana yang benar, mana yang salah. Seperti sekarang ya, di zaman era digital. Itu sudah terang benderang mana yang salah, mana yang benar. Tinggal ada kemauan enggak ya, untuk mencari jalan yang benar, kan? Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami akan tunjukkan. Ini janji Allah. Kalau kita punya semangat untuk mencari kebenaran, Allah akan tunjukkan jalan yang benar. Wa qala Sa'di, Imam Sa'di mengatakan, wa kadzalika nufasil ayat ay nuwaddihuha wa nubayyinuha wa liyumayyizu bainat tariqil huda wa minad dalal wal ghayyi wa rasyad liyahtadiya bidzalikal muhtadun wa yatabin haq alladzi yanbaghi sulukuh. Kami menerangkan dan kami memilah-milah yang benar dan yang salah, ya, yang mendapat petunjuk dan yang tidak, supaya orang yang akan merambah jalan ini nggak tersesat. Jadi maksudnya jalan itu nama jalannya jelas. Kalau kita cari alamat kan, nama jalannya jelas, besar, terlihat, walaupun dari jarak jauh. Gitu. Tapi kita kemudian menempuh jalan yang sesat, nanti Allah akan menindak. Jadi Allah menguji kita, ada jalan benar, ada jalan salah. Dalam salah satu ayat, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Fa'alhamaha, Allah memberi ilham kepada kita, fujuraha, yang salah, wa taqwaha, dan yang takwa. Yang salah, yang tidak takwa, dan yang takwa.
Maka Allah kemudian memberi nilai, qad aflaha, sungguh beruntung, man zakkaha, orang yang mampu membersihkan hatinya, membersihkan dirinya, lalu dia memilih jalan yang benar. Ya, memang banyak keberatan sih, keberatannya ditinggalkan teman, ya, mungkin juga bisnisnya merosot, ya kan, karena ditinggalkan oleh teman-temannya, kawan-kawannya. Nah, inilah ujian dari Allah. Walitastabina sabil mujrimin al-musilati ila sukhtillah wa adzabi. Dan supaya terang benderang jalan orang yang mujrimin, orang-orang yang berdosa, yang akan memantik kemurkaan Allah dan azabnya. Fa inna sabil mujrimin idza stabanat wattadahat amkanat istinabuha. Karena jalan orang yang salah apabila sudah terang benderang, tidak ada keraguan bahwa itu salah, ya, maka sangat mungkin untuk dijauhi. Tidak ada alasan untuk dijalankan, karena sudah terang, sudah ada perboden, ya, istilahnya tandanya sudah ada, masih dianu juga, ya, akhirnya binasa. Wal bu'du minha bi khilafi ma law kanat mustabihatan multabasatan. Berbeda kalau samar, remeng-remeng. Nah, ini, ya. Ini akan membuat keliru. Ya, ada kekeliruan karena nggak jelas. Fa inna la yahsulu hadzal maqsud al jalil. Maka tujuan yang mulia tidak akan tercapai kalau kita remeng-remeng. Nah, itu ayat dari 55. Jadi tafsir ini, ya, membawa kita agar kita merenung. Jadi ayat ini, ayat-ayat Allah disampaikan kepada kita untuk direnungkan. Mikir, supaya mikir. Mikir ayat ini namanya tadabbur. Ya, kalau memikirkan alam raya itu namanya tafakkur. Kan ada tadi sudah dibaca, ya, oleh imam. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Sesungguhnya pergantian malam dan siang, inna fi khalqis, dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian siang dan malam, itulah ayatin, merupakan tanda-tanda kebesaran Allah. Tidak terjadi secara kebetulan. Ya. Liqaumi yatafakkaru, untuk orang yang berpikir. Kalau nggak mikir, ya dianggapnya kebetulan. Suatu kebetulan, ya. Kita berada di dunia ini bukan kebetulan. Anugerah. Pertama, kita ditakdirkan jadi manusia. Bisa saja Allah jadikan kita embek atau ayam potong. Tiap ada hajat dia susah. Ayam kan begitu kan, berlawan dengan manusia kan. Manusia senang, dia susah, karena disembelihin. Bisa saja Allah jadikan manusia tapi bukan muslim. Bisa Allah menjadikan kita, tapi kita ditakdirkan muslim. Itu nikmat kedua. Yang ketiga, dari sekian muslim, kita menjadi muslim yang aktif. Paling tidak sholat. Ya. Dari sekian yang sholat, kita ditakdirkan ikut ngaji. Makanya kata Buya Hamka, kalau Anda ingin melihat orang muslim, lihatlah orang yang ikut hari raya. Itu muslim. Tapi kalau ingin lihat orang yang mukmin, lihatlah yang sholat subuh. Nah, beliau nggak cerita muhsin. Muhsin kan peringkat tertinggi. Nah, saya lah yang nambah. Kalau ingin lihat orang muhsin, lihatlah yang ngaji. Nah, itu. Semakin sedikit, ya, lebih tinggi lagi, lihatlah orang yang mengerti dari yang ngaji. Ya belum tentu sih orang ngaji gak bawa buku, gak mengerti. Siapa tahu justru lebih tahu daripada yang bawa buku. Nah, yang bawa catatan berarti rendah irinya, ingatannya. Karena dia perlu nyatet. Jadi ini menghibur diri sendiri.
Berhubung kita ini sudah tingkat tinggi, Rasulullah saja berguru dengan malaikat Jibril nggak bawa catatan. Langsung ingat tuh. Iya, makanya wala ta'jal bil Quran min qabli ay apa? Wala ta'jal min qabli ayyuqda wahyu wa qur rabbi zidni ilma. Jangan terlalu terburu-buru. Sebab Rasulullah ini pengen hafal, begitu Jibril ngomong, ikut ngomong. Diam dulu. Gitu. Inna alaina bayana. Ya. Tanggung jawab kami. Kamu hafal atau tidak hafal, itu jaminan kami. Jadi nggak usah ngikut-ngikut sebelum selesai. Itu dalam surat Al-Qiyamah itu. Jangan buru-buru. Jadi daya hafal Rasulullah itu begitu ngomong langsung hafal. Tuh. Coba tes diri kita sendiri. Hah? Ya kita itulah. Hafal 2, lupa 5, tekor. Hah? Tekor itu. Nah, siapa lagi yang punya daya hafal ketularan Rasulullah? Mukjizat. Dia adalah Abu Hurairah. Maka kita penting juga belajar ini, sejarah sahabat-sahabat. Abu Hurairah itu masuk Islam masih muda sekali. Artinya belakangan benar gitu. Karena beliau masuk Islam di tahun ke-6. Kita tahu Rasulullah wafat tahun 11. Ya, jadi beliau merekam perilaku Rasulullah itu berapa? 11 kurang 6. 5 tahun saja. Cuma 5 tahun beliau merekam apa yang dilakukan oleh Rasul, perbuatan, perkataan, sikap, direkam, dicatat oleh beliau. Itu hanya 5 tahun. Tapi saudara tahu kan, berapa banyak hadis yang dari Abu Hurairah, Nah, beliau spesialis hadis. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Satu saat Rasulullah sadar bahwa sabda beliau ini hanya bisa dipahami oleh sahabatnya. Bagaimana? Islam ini kan bukan hanya sebatas untuk sahabat. Bagaimana orang yang lahir di belakang hari yang tidak melihat beliau? Ini akan berbahaya. Maka beliau satu saat bertanya para sahabat, siapa di antara kalian yang ingin spesialis hadis? Fokus ke hadis. Fokus mencatat ucapanku. Nah, kalau presiden kan ada sekretariat negara. Semua ya, pidato presiden itu dibukukan. Ada pidato Pak Harto, itu yang membukukan diantaranya adalah ini, siapa itu? Yang orang beli Bangka itu siapa? Yusril. Nah, Yusril itu ahli anunya, konsepnya. Itu kewajiban sekretariat negara, mendokumentasikan pidato-pidato presiden, dimuat dalam lembaran negara. Tapi siapa yang spesialis mencatat untuk Rasul? Nah, maka satu saat Rasulullah bertanya, siapa yang mau fokus ke hadis? Saya, kata Abu Hurairah, saya. Tuh. Maka setelah itu oleh Rasulullah dipeluk, dikekep gitu. Dikekep gitu. Nah, setelah dilepas katanya, saya susah lupa katanya. Hah? Senang apa enggak orang susah lupa itu? Ada sisi negatifnya saudara. Kalau saudara sedih terus, lu nggak lupa. Ya kan? Mending kalau yang positif. Kalau yang nggak enak tuh keinget terus. Karena daya rekamnya kan tinggi. Maka saudara harus tahu, penjahat ulung itu daya hafalnya tinggi. Penjahat. Jadi baik orang saleh maupun orang toleh ya. Toleh itu lawan dari saleh. Orang yang benar maupun orang yang nggak benar. Itu harus punya daya rekam yang tinggi. Seperti pembohong. Dia harus merekayasa adegan. Lu kemarin kok begitu? Oh begini. Nanti ditanya di belakang hari tentang itu. Dia harus ingat jawaban yang kemarin. Kalau enggak kebobolan. Ketahuan. Ya kan?
Karena itu ada interogasi berhari-hari. Coba orang ini konsisten ya. Ditanya lagi yang kemarin itu. Loh, kok kemarin ngomong begini, ini rekamanmu. Nah, ketahuan dia bohong. Jadi penjahat sekalipun, daya rekamnya tinggi. Nah inilah, pernah ada seminar, saudara, dipersoalkan kenapa kita ini yang hidup di zaman modern ini daya ingatnya rendah. Tapi kita dibantu oleh banyak alat sekarang kan, file-file sudah ada berapa giga itu kan. Untung ada begitu, kalau enggak susah. Nah kita memang daya ingatnya rendah, tapi banyak dibantu alat-alat sekarang. Nah pernah diseminarkan itu, kenapa? Salah satu penyebabnya adalah perkakas masak kita itu dari logam. Tuh katanya. Perkakas masak kita. Alat buat masak nasi, wali. Kalau dulu kan pakai tanah. Tanah itu saudara kita. Kan kita berasal dari tanah. Saudara kita itu dulu kan guci. Kan pakai itu semua dulu. Kendi itu kan. Malah orang Lampung itu, saya pernah lama di Lampung. Nggak pakai gelas Pak minumnya. Di rumahnya itu kendi aja. Saya nggak bisa begitu. Main begini gluk-gluk. Minum Pak. Waduh. Jadi rupanya karena dia ada pori-porinya itu. Jadi dingin. Pendingin alami. Coba Bapak kalau nggak percaya. Isi air di kendi itu. Kan dia ada pori-porinya itu. Merembes. Jadi itu menyerap udara. Jadi dingin diminumnya. Jadi nggak pakai gelas lagi. Ya, jadi irit inilah bahan pencuci, nah, cairan pencuci. Jadi nggak perlu cuci-cuci lagi. Ya untuk sendiri memang nggak ada masalah sih. Dan itu memang kenapa Cina itu dikenal dengan ahli pengobatan untuk medisin kan. Medisin, medi kan kesehatan. Sin itu kan Cina. Terkenal. Dia banyak pakai itu. Keramik. Lihat tuh, ramuan-ramuan itu. Kalau pengen tahu begitu, nonton film silat. Kan ada yang dirawat tuh. Cok. Pakai itu. Nah, kita kembali ke sini. Ya, jadi mengapa kita kok ingatannya rendah? Kata Abu Hurairah, sejak aku dikekep oleh Rasulullah, saya susah lupa. Sehingga dengan teliti beliau bisa menyampaikan itu sampai huruf-hurufnya. Bayangkan tuh. Saudara aja, katakanlah kalau sekarang kita ya mencari posisi saya Rasul, saudara sahabat. Bisa nggak omongan saya ini keluar dari ruangan ini diceritain secara nggak mungkin bisa. Kadang-kadang hilang semua malah. Tadi membahas apa? Aduh. Membahas apa ya? Iya. Ya, itulah. Susahnya ini, daya ingat kita ya. Nah, kita lanjutkan. Qul inni nuhitu. Katakan sesungguhnya aku dilarang an a'buda, untuk menyembah alladzina tad'una min dunillah, yang kamu sembah selain Allah. Qala Razi, i'lam anna ta'ala lamma dzakara fil ayatil mutaqaddimah ma yadullu ala annahu yufasil ayat liyadharal haq wa litastabina sabil mujrimin. Dzakara fi hadhil ayat anna ta'ala naha an suluki sabilahum. Pada ayat ini Allah melarang kita mengikuti jalan orang yang enggak benar. Nah, secara logika itu begitu. Ya, saudara-saudara. Allah itu menciptakan kita tertinggi. Nah, Allah itu kan khalik. Kita kan makhluk. Makhluk yang tertinggi itu kita. Jadi Allah sangat ngenes gitu, bahasa manusia ngenes. Kenapa kita mencari sesuatu menjadi pemisah antara khalik dan makhluk? Padahal kalau di list,
makhluk yang tertinggi itu adalah manusia. Lalu kita mencari sesuatu yang kita bikin sendiri di atas kita. Tuh, katanya sebagai wasilah. Kan begitu kan? Orang yang nyembah patung juga tahu patung itu nggak bergerak, tahu dia. Tahu dia. Tapi kok ya kenapa disembah gitu? Nah ini bodohnya itu. Menurut Allah ya. Tapi kan kita mudah tersinggung disebut bodoh kan. Ya kan? Kan begitu. Karena itu Umar bin Khattab suka ketawa sendiri karena di zaman jahiliyah kadang-kadang patung-patungnya dibuat dari kue. Kalau dia terus nyembah terlalu lama lapar, dicomot juga. Ini kan kata orang sini koplok gitu. Ya, artinya bodoh kuadrat. Bodoh kuadrat. Karena itu saudara, saya pernah punya bos menghina ajaran Islam. Dalam soal akidah mah saya konsep mah menang lah orang Islam. Saya ketawa aja. Orang Islam itu apa begini-begitu. Saya panggil aja namanya. Karena dia sudah menghina, jadi saya turun. Cong. Acong nggak inget. Mama papa Acong itu suka menyuguhkan makanan itu. Ke dewa-dewa. Apa ya dimakan. Perhatiin tuh, bau ya kurang semili tak gitu. Nggak pernah kurang. Kenapa itu dilakukan berulang-ulang? Diam dia. Makanya jangan pernah menghina agama saja. Kalau agama lain tuh habislah sama Islam. Cuman kenyataan ini yang saya nggak bisa tolak gitu. Kalau memang agamanya bagus, kenapa orangnya kere gitu? Itulah yang saya nggak bisa jawab. Kenapa ya miskin gitu kan? Menurut teori ini harusnya kita unggul ini. Dari sisi manapun kita ini unggul. Karena itu terbukti dalam sejarah. Orang yang bodoh nggak karu-karuan, orang yang biadab yang melampaui adab, udah nggak kebuang lah, tiba-tiba memimpin dunia dalam waktu 23 tahun. Bagaimana orang nggak tercengang? Ya, kan luar biasa kan? Wong kita aja, contohnya nih, kalau kita menganggap merbot masjid itu perbuatan yang hina, rendah. Contohnya, tiba-tiba ada merbot kita, mantan itu, gelarnya doktor. Bukan? Ada kan? Merbot kita ini ada yang gelarnya doktor. Apa nggak begitu? Sayang aja dia nggak mampir ke sini. Seharusnya itu menjadi contoh yang baik. Bahwa merbot itu bukan pekerjaan yang hina. Merbot kita ini gelarnya doktor. Oh, bisa saja itu. Nah kita kan menganggap, wis lah, nggak mungkin menang sama saya mah. Kan begitu kita menganggap. Tapi ternyata tidak demikian, Allah menentukan. Nah, orang-orang Arab jahiliyah ini, saudara masih bisa lihat tuh, kalau orang senang itu pasti yang dibawa itu sesuatu yang mengagumkan. Contohnya sepak bola. Kalau mau bertanding itu kan masing-masing klub itu membawa anak. Ya kan? Nyangking tuh. Biasanya kan itu, ada seremonial dulu lah. Adep-adepan takut salah orang kan. Tuh lihat, saya muka musuhmu. Ini anak-anak kebanggaan saya, ini calon pengganti saya nanti. Kira-kira begitu. Siapa yang ditenteng Nabi ketika Futuh? Yang ditenteng Nabi siapa? Orang negro. Yang dulu dihina oleh orang Quraisy. Ternyata mereka sekarang keren. Bilal naik ke atas Ka'bah, azan. Kan luar biasa ini, orang-orang yang dulu terhina. Dan Rasulullah itu, kalau kita teliti, sangat luar biasa. Kita saya tidak berhasil. Ya, karena di Jawa ini, ada perbedaan itu tadi. Ada perbedaan kasta. Di Bali ada perbedaan kasta. Kasta rendah, jangan bermimpi bisa menjadi atasan. Nah, satu saat ada kasta sudra. Di Bali itu kemudian menjadi jenderal. Jadi gubernur. Lalu orang Bali berpikir, oh iya, kasta rendah juga bisa naik. Setelah melihat kenyataan. Memang harus begitu.
Ya, kalau kita ditakdirkan nggak mampu, saya suka menasihati murid-murid jangan pernah putus asa, walaupun kamu jelek, pendek, hitam, ya orang juga nggak ngelihat. Bisa berhasil kalau sungguh-sungguh. Tapi kalau sekarang kamu udah pendek, jelek, hitam, miskin, males, lalu yang dilihat tuh apa gitu? Kehadiranmu saja tidak diperhitungkan. Kita ini kan harus berlomba-lomba ini, fastabiqul khairat, supaya nasib kita bagus. Jadi jangan mengira apa yang kita alami di dunia ini tidak akan terulang di akhirat. Belum tentu. Ya, contohnya bisa saya terulang, udah miskin, sombong, nggak beribadah, kan nanti di akhirnya terulang. Orang-orang mau mendapat surga, dia mah dibakar hidup-hidup kan. Waduh, kan sengsara, ini sengsara 2 kali. Kan ada orang begitu. Udah susah, jelek, males, nggak mau ibadah. Waduh, ya udah nggak ketulungan. Kita nggak bisa komen apa-apa orang seperti ini. Nah, itulah, jangan sampai terulang pada kita. Kita lanjutkan. Qala Muhammad Rashid Ridha. Berkata Muhammad Rashid Ridha. Wa ma najizu min nailihi bil asbab musakhkhara lana la natlubuhu ila minal khaliq al musakhkharil asbab. Apa-apa yang kita tidak bisa capai ya dengan sebab-sebab, kan kita ini diikat oleh Allah dengan sebab akibat. Contohnya kita kenyang karena makan. Ya, kita hilang hausnya karena minum. Ini kan Allah buat sebab akibat kan. Nah, petunjuk buat sebab akibat ini benar atau tidak ada 2. Saya sudah berulang mengatakan, pertama adalah wahyu, yang kedua adalah akal. Kalau 2 alat ini tidak merespon, maka kita harus minta pada Allah. Contohnya apa? Kesembuhan. Kesembuhan. Kesembuhan Allah ikat dengan obat. Sehingga Rasulullah menyatakan, fatadawu, berobatlah, fa inna likulli da'in dawa. Setiap penyakit ada obatnya. Illal haram wal maut. Kecuali penuaan, nggak ada obatnya. Ya, dipermak mukanya, ininya kelihatan tua. Kan nggak bisa menyeluruh kan? Ususnya tua. Suaranya tua. Nggak bisa dibohongi kan? Ya boleh saja kan orang ganti kelamin itu, kelaminnya diganti, tapi jakunnya nggak bisa diganti itu, tetap kelihatan. Suaranya laki-laki. Kulitnya kan beda, kulit perempuan sama laki-laki. Nah ini tidak bisa dibohongi. Nah, ya, jadi kalau ada sesuatu yang tidak bisa dinalar, kita minta keterangan wahyu. Contohnya sesuatu yang tidak masuk logika, Rasulullah bersabda, rakaatul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Berarti kita kaya ini, diam-diam ini. Ya kan? Kita adalah orang kaya ini. Tapi secara logika nggak mungkin. Masa 2 rakaat itu hanya berapa menit bisa mendapatkan dunia dan seisinya. Nah, maka kita bertanya pada wahyu. Ternyata dibenarkan. Valid. Nah, karena apa? Persoalannya ganjaran ini masuk alam gaib. Berapa nilai yang sudah kita peroleh selama ini beramal saleh? Tidak ada satupun yang tahu. Jangankan orang lain, kita aja nggak tahu. Kita datangkan ahli-ahli dari seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk meneliti sudah berapa saldo saya. Saldo akhirat nih, saldo rohani. Nggak ada yang tahu. Ya, inilah yang menjadi katanya apa? Trap buat kita. Jebakan. Allah memberikan jebakan buat kita. Kita diberi kesempatan cuma sekali. Kalau udah mati nggak bisa balik lagi. Nah ini jebakan buat kita. Sebab semua yang mati tidak pernah memberitahu kita. Orang tua kita yang kita sayangi nggak pernah memberikan tips buat kita supaya selamat, tidak seperti mereka.
Nah, yang bisa dilakukan ini adalah keterangan-keterangan dari Quran dan hadis. Harus begini. Contohnya, nanti kalau kamu ke sana jangan lupa bawa senter, bawa tongkat, gitu kan? Nah, ternyata mereka selamat, senter nggak dipakai, tongkat nggak dipakai. Ngomong bawa senter, bawa tongkat, nggak ada yang kepake, ya nggak masalah, ya kan? Kalau memang itu nggak terpakai, nggak ada masalah. Jangan lupa bawa payung, hujan juga enggak, gitu. Tapi kalau terjadi nggak diberi nasihat, bawa payung kemudian hujan deras, sehingga dia diam aja nggak bergerak kemana-mana. Nah ini kan kenapa nggak ngomong? Kalau di sini bakal hujan, gelap, kan begitu. Nah inilah nasihat dai-dai untuk akhirat kita, karena tidak ada kabar dari mereka-mereka yang sudah mendahului kita. Ya, kita teriak-teriak pun nggak dijawab. Sekali-kali mampir di kuburan tuh nggak ada orang. Saudara-saudara, tega amat saudara nggak cerita pengalaman. Gimana? Enak nggak? Nggak ada yang jawab. Meneng kabeh. Ya kan? Jadi inilah trap buat kita, saudara. Sekali gagal, kita nggak bisa ngulang. Itu sebabnya itu. Begitu nyawa dicabut secara permanen, maka kita masuk ke alam dimensi gaib. Dimensi gaib. Kita akan lihat nilai kita. Waduh, kurang banyak ngetahunya. Maka itulah kemudian Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Itu suka dibaca sebenarnya. Surat Al-Munafiqun kan disunnahkan itu dibaca malam Jumat sama Jumat. Karena isinya teguran. Ya. Ya ayyuhalladzina amanu di akhir surat Al-Munafiqun, surat ke-63 kalau saya. Wahai orang-orang yang beriman, la tulhikum, jangan sampai kamu dilalaikan. Amwalukum wa auladukum, oleh harta dan anakmu, an dzikrillah, dari ingat kepada Allah. Wa may yaf'al dzalika, barang siapa yang ngotot tetap melakukan itu, faulaika humul khasirun. Itulah orang-orang yang rugi. Wa anfiqu mimma razaqnakum, infakkan apa yang kami beri untukmu. Infak itu adalah sesuatu yang lebih. Apa saja. Kalau Pak Udi lebih uangnya, berikan uangnya. Kalau lebih ilmunya, berikan ilmunya. Kalau pengalaman, beri pengalaman. Apa yang baik buat ke depan. Ya, jangan sampai kita tidak beramal, tidak menaruh saham untuk kebaikan di masa depan. Karena salah satu ciri manusia itu khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Makna lain dari khalifah itu bukan sekedar memimpin. Kan selama ini kan diartikan memimpin. Manusia itu adalah khalifah. Khalifah itu dia suka membagi pengalaman kepada generasi berikutnya. Ini orang tuanya nih, nanti kalau kamu begini, menghadapi begini, hadapilah dengan begini. Jadi pasti generasi berikutnya akan lebih baik. Karena yang memberitahu kan yang senior kan. Contohnya ada salah satu kesepuan dari suatu kampung yang ada di Aceh itu. Dia pernah terjadi tsunami di tahun berapa itu, ratusan tahun yang lalu, pernah tsunami. Sehingga begitu mengerikannya tsunami, mereka selalu berwasiat pada anak keturunannya. Kalau kau lihat air laut surut ke sana, lari. Tapi karena ilmu mereka nggak cukup, mereka nggak menjelaskan kenapa harus lari gitu. Pokoknya kalau kamu lihat surut aja ke sana tuh. Cingkrang jadinya gitu ya. Kalau ibarat pakaian tuh cingkrang. Bukannya laut ke sini kan biasanya begitu. Ya kan? Nah, ke pantai gitu. Tapi ini ke sana. Kamu lari aja pokoknya. Itu dilakukan oleh satu kampung. Nah, waktu tsunami itu terjadi. Mereka lari. Ketika diwawancara, satu kampung selamat. Mereka ada di gunung.
evakuasi diri. Di wawancara orang-orang pada nggak selamat, dia selamat. Kenapa? Kami mendengarkan wasiat orang tua. Orang tua kami itu memberi memberi wasiat, wanti-wanti. Kalau sampai surut ke sana, lari pokoknya. Sejauh-jauh. Lari ke tempat tinggi. Akhirnya selamat. Nggak taunya itulah tsunami. Mereka nggak bisa menjelaskan orang tuanya ini tsunami. Gitu. Karena ada gempa gitu kan. Nah, pokoknya kalau melihat laut surut itu segera beritahu. Nah inilah. Nah, jadi kalau sesuatu kita menghadapi sesuatu tidak masuk akal, kita cari keterangan wahyunya. Ada nggak Quran dan hadisnya? Kalau nggak ada, itu masuk kategori mitos. Contohnya, kita mau bekerja, kita merencanakan sesuatu, ya. Saat di tengah jalan, kita melihat ada kucing yang cross, melintas begitu. Menurut logika ya gak ada masalah. Apa masalahnya? Karena si kucing memang perlu nyebrang. Terus menurut keterangan wahyu ada nggak? Nggak ada. Tapi masyarakat mengatakan itu sebaiknya nggak jadi. Jadi kalau ada rencana nih kita bawa motor, ya harus balik lagi gitu. Itu guru saya yang ngomong begitu. Ngeladenin saya. Coba sih lamun orang ngandel mah. Lamun anak kucing malang gua katanya. Artinya di cross ya begitu. Nyebrang dia tahu. Pasti gagal dia bilang. Nah itu mungkin pengalaman dia gagalnya. Ya kan? Karena kan manusia itu cenderung meyakini sesuatu yang kalau tidak ada akidah, Pak, itu jadi keyakinan. Contohnya kita punya pulpen. Kita sebagai kontraktor atau negosiator punya perusahaan. Heran saya, setiap transaksi tanda tangan pakai pulpen ini pasti sukses. Gitu kan? Sekali berhasil. Satu saat pulpennya ketinggalan, gagal. Ingat kenapa gagal? Waduh, ya tanda tangannya bukan pakai pulpen yang ono. Dia pakai lagi, sukses. Coba tak coba, saya nggak pakai, gagal. Maka timbullah keyakinan. Ini godaan setan begitu. Godaan setan. Wah ini, bener ini. Pulpen keramat ini. Akhirnya dibuat jimat. Itu saudara, yang sering terjadi itu begitu. Tapi kalau saya heran habis makan nasi kok kenyang. Oh itu bisa diteliti secara ilmiah bisa. Itu bukan mitos. Ya kan? Nah begitulah kita teliti itu. Apa ada sangkut pautnya enggak? Kalau tidak ada itu berarti tidak boleh menjadi keyakinan. Nah kita kembali sini. Satu saat saudara diceritakan ini dalam surat 7 ya. Surat 7 ayat 138. Setelah Nabi Musa berhasil mengantar kaumnya ini melintasi Laut Merah, selamat dari Firaun, mereka pun tiba di seberang. Nah, untuk sampai ke tanah atau tempat mereka bermukim, mereka melintasi satu kaum. Ini diceritakan dalam surat 7 ayat 138. Wajawazna bi Bani Israil al-bahra. Kami seberangkan Bani Israel ke seberang, ke tepian. Fa'atau ala qaumin. Mereka datang menjumpai suatu kaum. Yaqufuna ala asnamin lahum. Yang sedang beribadat kepada berhala. Jadi untuk menuju suatu tempat itu mereka melintasi kampung. Ya. Masyarakatnya itu menyembah berhala. Lalu mereka berkata kepada Nabi Musa, "Ya Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha." Musa, apa enggak sebaiknya kamu bikin seperti mereka tuh? Padahal mereka baru selamat dari Firaun. Tuh, orang itu pada tuh. Bikin patung disembah-sembah. Apa enggak sebaiknya begitu? Ini kata kaumnya, pengikut Nabi Musa. Apa jawaban Nabi Musa? Innakum qaumun tajhalun.
kamu ini kaum yang bodoh. Allah sudah menempatkan kita nomor 1, kita nggak mau dijadikan nomor 1. Ya. Kemudian apa? Lanjut dari Nabi Musa, inna haula mutabbarun. Sesungguhnya mereka itu akan binasa. Patung-patung itu akan binasa. Lalu Nabi Musa berkata, aghairallah abgikum ilahan. Apakah pantas aku mencarikan Tuhan selain kalian? Apakah aku pantas mencarikan Tuhan untuk kalian? Wa huwa faddalakum alal alamin. Sementara Allah menomorsatukan kalian. Kalian ini sudah nomor 1, ngapain cari benda lagi? Ya, inilah suatu kebodohan. Ya kita lihat aja lah. Padahal kita ini paling mulia. Sehingga Allah menyatakan dalam surat 22 ayat 31. Wa may yusyrik billah. Barang siapa yang menserikatkan Allah, faka'annama kharra minas sama. Maka seakan-akan dia jatuh dari ketinggian. Apa maknanya? Bukan kita meluncur dari ketinggian. Kita dijadikan nomor 1. Lalu kita menganggap benda ini lebih tinggi dari kita, kan berarti kita nomor 2 tuh. Jatuh berarti. Ini kebodohan kita. Kalau kita memundurkan kita sendiri. Ya, ini sebuah kesalahan. Makanya itu. Udah tahu orangnya meninggal, dipanggil-panggil. Ya, Syekh. Gimana ini sepi di dagang? Makanya kebodohan ini. Jangankan Syekh, Nabi saja tidak boleh dipanggil. Nabi tidak bisa dimintai pertolongan saat beliau sudah wafat. Tapi kalau masih hidup boleh, ya Rasulullah doakan saya jadi orang soleh. Boleh. Minta doa itu bukan orang kepada yang mati. Yang mati ini kita doain. Bukan kita minta doa ke sana. Itu yang benar. Tapi ternyata memang banyak yang di antara kita itu yang musyrik ya. Nah, mereka minta. Saya bodoh terus-terusan, bagaimana? Sepi dagangan. Mintanya ke situ. Sampai katanya botak sariawan juga nggak bakal ketemu. Tapi Syekh Utsaimin mengatakan begini. Jangan dikira pengunjung berhala itu nggak berhasil. Jangan dikira orang yang warawiri ke kelenteng, warawiri ke gereja, nggak diberi kesuksesan. Mereka juga diberi. Inilah godaan dari setan. Kalau mereka gagal, nggak pasti kapok lah. Setiap saya berkunjung, gagal, ya pasti kapok. Itu berhasil. Nah, ini namanya tamanni, ngarang gitu. Tapi untuk bisa mencabut keyakinan seperti itu tidak mudah. Ya, contohnya di masyarakat Jawa Tengah di tempat tertentu, setiap malam Jumat itu pasti tercium bau kemenyan tuh. Kalau di sini kan nggak pernah tercium. Ada juga buat wangi-wangi aja. Kalau di sana itu ada keyakinan roh-roh keluarganya pada pulang. Ceritanya kayak orang pesantren gitulah, ada liburnya. Ngarang, ya. Begitu mereka itu. Nah, punya keyakinan. Pokoknya kalau ada hajat apapun, pasti dia ada sesajen. Aneh-aneh tuh, ada orang yang berhasil katanya harus naruh celana dalamnya ke atap katanya. Dilempar ke atap. Ada yang begitu, punya keyakinan. Sing ora-ora baik kata ya. Jadi ini sampai peresmian kapal. Saya diceritakan oleh orang kapal. Sampai sekarang pasti dicepretin darah binatang. Jadi sapi atau kambing disembelih, darahnya itu dicepretin ke kapal yang mau awal berlayar itu. Supaya selamat. Nah inilah, diawali dengan musyrik. Saudara tahu sendiri waktu peresmian IKN juga begitu. Bawa tanah dari seluruh negeri. Apa-apaan? Air apa tanah? Air dan tanah. Tanah air namanya. Tanah air. Lah ini saudara. Ini kan jadi
pembangunannya itu sudah diawal dengan kemusyrikan. Masya Allah. Sedihnya. Tauhid pada Allah baru bisa berhasil. Nah, kemudian apa jawaban dari Allah Subhanahu wa taala tadi itu ya? Kita baca tentang mirisnya musyrik. Hadisnya sekarang. An Mu'adz radhiyallahu an, dari Mu'adz, qal kuntu radifan nabi ala himarin yaqalau Ufair. Satu saat saya berboncengan dengan Rasulullah di atas himar. Namanya Ufair. Jadi walaupun binatang diberi nama, Pak, Ufair. Rasulullah itu sangat menghormati ya, makhluk hidup yang membantu beliau itu diberi nama. Onta beliau siapa namanya? Ini keledai namanya Ufair. Ufair. Ya Mu'adz. Rasulullah bertanya, "Madza hal tadri haqqallah ala ibadi?" Tahukah kalian hak Allah kepada hambanya? Hak Allah berarti, hak itu kan kewajiban. Ya kan? Contohnya, hak dan kewajiban suami istri. Hak suami, kewajiban istri. Ya kan gitu kan? Kewajiban suami, hak istri. Kan gitu kan? Hak bisa digugurkan. Kalau yang bersangkutan memberi kewenangan, digugurkan. Contohnya, mas kawin, itu hak istri. Dia bisa menggugurkan, tapi kalau belum digugurkan, suaminya nggak boleh menggugurkan. Kan gitu. Sebaliknya, kewajiban istri itu melayani suaminya. Menjadi hak suami, dilayani. Suami bisa menggugurkan haknya. Contohnya dilihat istrinya lagi sakit. Biasanya dia tugas masak. Itu hak suami, kewajiban istri. Suami bisa menggugurkan. Udah kamu jangan masak, saya yang masak. Jadi gak selalu ditegakkan. Dan seterusnya. Nah, sekarang Rasulullah bertanya, tahukah hak Allah kepada hambanya? Hak Allah, kewajiban hamba. Dan satu katanya, qultu Allah wa Rasuluhu alam. Aku menjawab, ya Mu'adz, wahai Mu'adz, hal tadri haqqallah ala ibadi? Tahukah kamu hak Allah kepada hambanya dan hak hamba kepada Allah? Hak hamba berarti kewajiban Allah. Lalu Mu'adz menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Rasulullah melanjutkan, fa inna haqqallah ala ibad ayya'buduhu. Hak Allah kepada hambanya, berarti kewajiban hamba, adalah beribadah kepadanya. Wala yusyriku bihi syai'an. Jangan menserikatkan sedikit pun. Jadi Allah hanya minta satu saja. Ya, jangan pernah menserikatkan Allah. Satu saja. Itulah tiket masuk surga. Jadi tiket masuk surga itu jangan musyrik aja. Tuh. Walaupun jahat. Lalu bedanya apa? Yang tidak musyrik baik dengan tidak musyrik jahat. Beda waktu saja. Jadi kalau ada orang yang tidak menserikatkan Allah, amal solehnya banyak, duluan masuk surganya. Kalau yang jahat, amal solehnya kan berarti sedikit. Amal tidak solehnya banyak. Tidak musyrik, masuk surga. Cuma lamaan. Dan lamanya berapa? Ini yang kita nggak tahu. Ya, sementara nunggunya itu bukan di tempat yang terhormat. Waiting room gitu kan. Kalau kita nunggu kereta datang kan ada tempat tunggu, ada wedangnya, wedang apa gitu kan. Enak tinggal nunjuk aja. Kalau di bandara kita sudah sering langganan, malah gratis. Dapat punya kartu priority, masuk ke situ gratis, asal jangan dibawa. Makan sekenyang-kenyang itu. Ada di tempat tertentu khusus ini. Kita dapat gratis. Kalau kita sering menggunakan maskapai Air Asia contohnya, kita apply menjadi anggota, kita punya kartu, nanti dia masuk lounge Air Asia itu gratis. Tapi kalau sudah peringkat tertentu kan ada member-membernya tuh, silver apa-apa gitu.
diamond. Nah, kita mah silver terus. Nah, kita lanjut. Fa inna haqqallah 'alal ibad ayya'buduhu. Maka hak Allah kepada hambanya adalah mengibadatinya dan tidak menserikatkannya sedikit pun. Hak hamba kepada Allah, kewajiban Allah. Allah yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an. Hak Allah, kewajiban Allah ya terhadap hambanya tidak menyiksa dan tidak menyiksanya yang tidak serikat, tidak menserikatkan. Pokoknya asal jangan musyrik saja. Ini menjadi kewajiban Allah, tidak menyiksanya. Kalau tidak menyiksa kan berarti masuk surga. Ya, kata lain. Lalu Mu'adz berkata, "Faqultu ya Rasulullah, afala ubasyir bihin nas?" Boleh saya beritakan? Boleh nggak saya publikasikan berita ini? Rasulullah menjawab, "La, jangan. La tubasyirhum, jangan kau beritakan pada mereka. Kenapa? Fayat takilu, nanti mereka akan pasrah. Yang dijaga nggak musyrik aja pokoknya. Sholat enggak, zakat enggak, nantinya gitu. Jadi tiket masuk surga itu tidak musyrik saja. Nah, persoalan kalau begitu saya nggak perlu salat, nggak perlu amal saleh. Itu tidak menjadi syarat masuk surga. Jadi beramal soleh buat apa? Nyepetin doang. Cepat sama fasilitas. Mau yang gede, mau yang kecil. Tapi bukan syarat masuk surga. Syarat masuk surga itu hanya tidak musyrik. Nah, kalau Anda sudah masuk surga, milih enggak? Mau milih enggak? Milih kapling. Kalau milih kapling, amal soleh. Poinnya itu. Mana angkanya? Mau milih itu. Semua ada angka-angkanya. Gitu. Ya pasti kalau ngelihat teman-temannya dapat bagus, pasti ya, waduh, nyesel saya ini. Kan gitu. Ya. Jadi, buat milihnya ini harus punya poin. Nah itu. Cepet enggak cepetnya. Itu juga dengan amal saleh. Jadi walaupun maksudnya begini, orang yang tidak musyrik entah kapan-kapannya pasti masuk surga. Entah kapan-kapannya gitu. Ya cuma kapan-kapannya ini nunggunya itu di neraka gitu loh. Itu tadi saya katakan. Kalau kita naik kereta, nunggunya itu kan di waiting room. Nah, diwedangi, ada AC-nya, ada wedang ronde, ada apa itu, tidur tah. Yang penting nanti kereta lewat, kereta datang kita bangun. Begitu masuk ke apa itu gerbong, bertengkar. Satu bangku diperebutkan 2 orang. Gara-garanya apa? Kebijakan dari pihak kereta api, KAI. Contohnya sekarang tanggal 5. Ya. Kalau saudara nanti naik keretanya jam 2 malam, itu tetap tanggal 5. Paham belum? Sekarang tanggal berapa nih? 5. Dijadwalkannya nanti naik keretanya jam 2 malam. Itu kita harus beli tiket yang tanggal 5. Padahal secara kenyataan sudah tanggal berapa? 6. Itu satu kursi diperebutkan 2 orang, ribut. Saya geli aja ketawa. Lihat Pak, sekarang nih di arloji saya tanggal berapa? Lu Bapak besok bukan sekarang. Nah ini kan tanggalnya sudah berubah Pak. Nah KAI itu memilih itu. Jadi kalau sejak berangkatnya dia ngitungnya berangkatnya. Kalau berangkatnya dari Jakarta itu tanggalnya itu. Kan kalau di Jogja, kita naiknya dari Jogja, kan sudah jam 12 lewat, jam 2-an. Kalau di Solo ya. Kita berangkat jam 8 dari Jakarta nih. Pasti kita kalau naik di Solo itu jam 2-an. Pokoknya udah ganti tanggal aja. Itu bertengkar. Nah, makanya kita harus hati-hati. Penanggalan KAI itu seperti itu.
Jadi kalau kita milih tanggal 6 besok nantinya. Bapak bukan sekarang, Pak. Jadi kalau kita milih udah ganti tanggal, itu harus dia mulai berangkat dari gerbong pertamanya itu. Dihitungnya. Nah, itu. Ya, jadi kita harus kalau di negeri orang ya susah nanti. Dalam berbagai ayat kan Allah menyatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama. Seandainya penduduk suatu negeri beriman dan bertakwa, ini kan pahala kan? Mereka maka kami akan turunkan keberkahan dari langit dan bumi. Dampaknya ada enggak itu? Dampak rohani ada. Dampak rohani ada. Jadi kita menghadapi berbagai persoalan itu dengan tenang, selalu dimudahkan Allah. Itu dampak dari amal saleh. Ya. Jadi dosa-dosa kita diampuni, kan salah satu manfaat dari sholat berjemaah ini, saudara, kalau dibandingkan dengan sholat sendiri kan nggak kebalap sampai kapanpun. Kita sholat sendiri dapat 1 poin. 5 kali sholat, cuma 5 nilainya. Sholat berjemaah, sekali sholat, 25. Sehari semalam kan 125. Nah, nggak kelawan lah 5 dengan 125. Sampai kapanpun. Nah, lewat dari 5 ini, buat pengguguran dosa. Poin-poin ini kan tentu saja karena ini kredit, debit, kredit, kan dosa itu debit kan, kredit. Pasti kan akan mengurangi dosa. Saldo akhirnya. Ya, itu maknanya. Innal hasanat yudhibnus sayiat. Sehingga ada orang yang datang pada Rasulullah, ya Rasulullah, saya ini mau terus terang, barusan saya berbuat dosa. Saya jualan kurma, yang jual gadis, ya, dia lagi kerowok-kerowok di dalam, saya juga kerowok-kerowok di dalam, jadi tangan kami bertemu di dalam. Kepeganglah tangan dia. Gitu kan? Nah, waktu itu menjelang sholat, dia sholat aja dulu. Nggak dijawab oleh Rasulullah. Nah, selesai sholat berjemaah, Rasulullah ngeloyong aja begitu, pergi. Lupa tadi. Dikejar oleh sahabat tadi yang bermasalah. Ya Rasulullah, gimana tadi masalah? Saya tanyain tuh tadi tuh, gimana? Kamu udah sholat kan? Sudah. Ya sudah. Bukan tadi, pertanyaan tadi bagaimana? Ini kan Rasulullah suka ngomongnya susah dia. Lu bukan tadi kan, bukan masalah sholat tadi. Kan saya berbuat dosa. Lalu keluar ayat itu. Innal hasanat yudhibnas sayiat. Kebaikan-kebaikan menghapus kesalahan-kesalahan. Jadi dosamu itu sudah diampuni. Gitu maksudnya. Tapi Rasulullah nggak berani terus terang, khawatirnya jadikan langganan gitu kan. Susah lagi. Udah, ya udah. Gitu Pak. Jadi berdampak tidak? Ya berdampak. Ya, jadi masalah-masalah kita dibuat mudah, persoalan-persoalan besar, menurut orang lain itu besar, ternyata kita mampu melaluinya dengan tenang, nyaman. Nah inilah dampak positif dari beramal saleh. Dampak positif ini namanya barokah, Pak. Barokah itu kasratul khair. Banyak nilai kebaikan. Jadi dinilai dari umurnya dengan nilainya nggak sebanding. Kaya dia. Nilainya kaya dengan nilai. Umurnya baru sekian gitu. Dia baru beramal sekian, tapi nilainya udah luar biasa. Nah itu namanya barokah. Ada lagi? Cukup ya? Nah, demikianlah hadirin hafizani wa hafizakumullah. Semoga wawasan kita bertambah. Semoga Allah melipat gandakan pahala taklim kita pada pagi hari ini. Semoga kita juga tidak lupa kepada muhsinin yang ikut memeriahkan taklim kita mendapat ganti dari Allah Subhanahu wa taala yang setimpal. Begitu juga kepada anak-anak kita, semoga Allah takdirkan diberikan masa depan yang cerah, mencapainya mudah, dan tentu mendapat berkah dari Allah Subhanahu wa taala.
Subhanakallah wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.